Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Ibrahim dari kelas C semester 1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari materi pertemuan pertama sampai pada pertemuan ketujuh sebagai bentuk pemenuhan tugas proyek ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri. Di setiap pertemuan kelas, kami ditugaskan oleh Bapak Ade untuk memilih salah satu dari pilihan yang ada, lalu menceritakannya dengan bahasa kita sendiri. Untuk pertemuan pertama, pilihannya ada 5, yaitu menjelaskan tentang perkembangan internet, email, messenger, Internet of Things atau IoT, dan generasi web. Di sini saya memilih untuk menceritakan tentang perkembangan internet. Karena di zaman ini, internet sangat dibutuhkan sekali oleh setiap orang. Saya ingin tahu lebih jauh mengenai asal-usul internet dan perkembangannya hingga saat ini. Lalu pada pertemuan kedua, pilihannya ada 2, yaitu menjelaskan tentang embedded system dan sistem operasi. Di sini saya memilih untuk menjelaskan apa itu sistem operasi, karena saya masih penasaran dan ingin mengetahui serta mengeksplor lebih jauh tentang sistem operasi. Lalu pada pertemuan ketiga, pilihannya ada 5, yaitu menjelaskan tentang aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis text mode, berbasis desktop, berbasis web, berbasis mobile, dan berbasis AI. Di sini, saya memilih untuk menjelaskan tentang aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis mobile. Karena saya ingin mengetahui apa saja aplikasi pencatatan keuangan yang ada di mobile atau handphone yang sering kita pegang dan dibawa selalu kemanapun. Karena dengan menggunakan handphone, menjadikan kita mudah untuk mengaksesnya dimanapun dan kapan. Lalu pada pertemuan keempat, kami ditugaskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa itu perangkat input dan output. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang perangkat media penyimpanan yang sering digunakan. Lalu pada pertemuan ke-6, kami ditugaskan untuk menjelaskan fungsi komputer di masa depan, terutama di bidang keuangan atau akuntansi. Lalu pada pertemuan terakhir, di pertemuan ke-7, kami ditugaskan untuk mengeksplor lebih jauh mengenai perangkat komputer jaringan. Oke, langsung saja kita ke materi pertemuan pertama, yaitu menjelaskan tentang perkembangan internet. Di sini saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Yang pertama ada perkembangan internet. Perkembangan teknologi internet memberikan banyak manfaat dan pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat sejarah, manfaat, perkembangan teknologi, dan pengaruh internet dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada pengertian internet.
Pengertian internet dibagi jadi 4. Yang pertama, menurut global, internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat, sehingga semua orang bisa terkoneksi satu sama lain. Yang kedua, menurut informasi, internet adalah sumber informasi global yang memungkinkan kita untuk mencari dan mendapatkan akses ke berbagai bentuk informasi seperti berita dan data. Lalu yang ketiga, ada interaksi. Internet memungkinkan orang untuk berhubung dan berinteraksi satu sama lain. Tidak hanya melalui pesan teks dan video call, tapi juga melalui aplikasi sosial media dan game online. Lalu yang keempat, ada inovasi. Internet adalah salah satu inovasi teknologi paling signifikan dalam sejarah manusia. Membuka pintu untuk banyak kemajuan dalam bidang seperti teknologi, bisnis, dan pendidikan. Dari keempat pengertian internet ini, dapat disimpulkan bahwa internet adalah sebuah jaringan komunikasi komputer global yang menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Kata internet itu berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata inter dan net. Kata inter memiliki arti sebagai antara, sedangkan net adalah jaringan yang merupakan singkatan dari kata network. Kata internet juga dapat berupa singkatan dari kata interconnected network, yang membuat kamu sangat mungkin untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan siapa saja, dari siapa saja, dan di mana saja. Dan itu juga ada yang mendefinisikan jika internet adalah international network. Hal ini berarti semua jenis dan tipe komputer yang ada di seluruh dunia dapat terhubung dengan menggunakan tipe jaringan komunikasi seperti satelit, sambungan telepon, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan jika internet adalah suatu konsep jaringan, informasi atau komunikasi yang sangat luas dan dapat digunakan oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Tak hanya itu, internet juga dapat dipakai dan melibatkan berbagai jenis topologi jaringan dan komputer yang berbeda-beda antara generasi dan antar merek perusahaan. Untuk mengintegrasikan dan mengatur jaringan internet, kita dapat menggunakan sebuah teknologi bernama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yang biasa disingkat atau dikenal dengan nama TCP/IP. Transmission Control Protocol ini merupakan sebuah switching communication protocol atau sebuah protokol pertukaran paket yang biasanya dipakai untuk miliaran lebih pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Sementara itu, istilah dari internet working atau jaringan internet berarti suatu cara atau proses yang di dalamnya menghubungkan rangkaian jaringan internet beserta hal-hal yang mengatur. Seperti yang sudah kita ketahui, jaringan internet yang ada saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan komputer yang sangat besar dan luas serta sudah mencakup segmen dunia. Hal ini disebabkan karena jaringan internet dapat menghubungkan antara pemakai komputer yang satu dengan pemakai komputer yang lain. Bahkan jaringan internet juga dapat menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara dengan pemakai komputer di negara lain. Dalam internet juga terdapat berbagai sumber informasi dari yang statis, dinamis, hingga yang interaktif. Selanjutnya ada sejarah internet. Sejarah perkembangan internet secara dunia, yaitu internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency.
ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet juga berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP/IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai bentuk pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian, Inter-NIC didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama, domain, dan alamat IP berupa sumber numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Lalu selanjutnya ada sejarah internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul Inter-NIC, internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti LMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar 1992 sampai 1994. Kini internet sudah berkembang pesat. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Selanjutnya ada manfaat internet. Yang pertama ada kesehatan. Internet memungkinkan akses yang mudah ke informasi kesehatan dan layanan kesehatan online. Lalu yang kedua ada pendidikan ini. Internet memungkinkan akses ke sumber belajar online dan kelas virtual. Selain itu, internet juga dapat mengedukasi dengan mudah para pelajar yang ada. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Jadi, Anda bisa download dan memakainya sebagai referensi pendidikan. Sebagai jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, internet juga bisa mengajarkan Anda nilai budaya di tiap daerah dari negara. Lalu yang ketiga ada bisnis. Internet memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan layanan online yang mencapai halayak yang lebih luas. Dengan kecanggihan teknologi, membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Ini membuat Anda tak perlu repot-repot lagi untuk bertransaksi langsung saat hendak jual beli barang. Cukup menggunakan internet, transaksi bisa rampung tanpa harus beranjak dari kursi atau bahkan tempat tidur. Lalu yang keempat ada interpersonal.
Internet memungkinkan komunikasi mudah dengan teman dan keluarga dari jarak jauh. Lalu yang kelima adalah sebagai sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi hanya bermodalkan internet. Cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin pencari. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Lalu yang terakhir sebagai hiburan. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini, memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Internet bahkan sudah menggantikan peran media hiburan lain, seperti TV hingga radio. Tak jarang ada orang yang juga lebih memilih mencari hiburan di internet ketimbang harus bertemu langsung dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada dampak negatif internet. Selain memberikan banyak manfaat, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Mungkin Anda tidak menyadari dampak negatif internet tersebut, atau malah menganggapnya sebagai hal biasa. Berikut dampak negatif dari internet. Yang pertama, yaitu ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagi informasi. Namun kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya, kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus kepada ujaran kebencian. Internet memang belum punya filter untuk mengatasi ujaran kebencian. Biasanya, tokoh terkenal, tokoh politik, atau bahkan public figure menjadi sasaran empuk orang yang menyalahgunakan internet sebagai tempat ujaran kebencian. Jadi, biasakan untuk mencari informasi dengan jelas dan pasti kebenaran, agar tak mudah termakan berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian. Dan itu, jangan menganggap kebebasan berpendapat media sosial menjadi sarana untuk mengkritik tanpa dasar yang jelas, bahkan sampai menghina orang lain. Lalu yang kedua ada banyak sekali konten ilegal. Banyak Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas, seperti tindakan asusila, kriminalitas, hingga pornografi yang tidak ramah anak. Ini membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Selain itu, ada juga konten-konten film hingga musik ilegal yang beredar di internet. Ini jelas melanggar hak cipta dan undang-undang, serta merugikan pihak resmi terkait. Konten-konten ilegal di internet juga berpotensi mendatangkan virus dan malware yang dapat merusak perangkat Anda. Yang ketiga ada kejahatan internet atau cybercrime. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar di dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering membagikan data-data pentingnya di internet. Berbagai kejahatan cyber seperti hacking, tracking, maupun spamming
internet yang harusnya memberi Anda kemudahan, malah menjadi tempat melakukan kejahatan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya, di sini ada perkembangan teknologi internet. Internet sudah mulai sangat berkembang pesat. Di sini jaringan internet sekarang sudah mulai 5G, yaitu teknologi jaringan nirkabel yang lebih cepat dan stabil dari sebelumnya yang 4G. Lalu sudah ada Internet of Things atau IoT. Benda-benda terhubung yang dapat mengirim dan menerima data melalui internet. Lalu ada Artificial Intelligence atau AI, yaitu algoritma komputer dan teknologi lain yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan oleh manusia. Lalu yang terakhir ada blockchain, yaitu metode enkripsi yang aman untuk menyimpan dan mengirim informasi online. Lalu di sini ada jaringan sosial dan internet. Pengertiannya yaitu media sosial, platform online yang memungkinkan penggunanya membuat, berbagi, dan mengkonsumsi konten. Lalu ada forum dengan pengertian yaitu tempat diskusi online di mana pengguna dapat membahas topik tertentu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada video sharing, yaitu platform yang memungkinkan pengguna mengunggah, nonton, dan berbagi video online. Lalu selanjutnya ada pengaruh internet pada kehidupan manusia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif jaringan internet dan pengaruh negatifnya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh positif jaringan internet pada kehidupan sehari-hari. Jaringan internet memang memiliki fungsi yang beragam bagi kehidupan manusia. Hanya itu, jaringan internet juga memberikan banyak manfaat untuk khalayak luas karena kehadiran. Adapun beberapa manfaat dari hadirnya jaringan internet ini adalah: yang pertama, setiap orang yang memiliki akses pada jaringan internet dapat bertukar informasi dengan semua individu lain yang juga terhubung pada internet yang berada di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, pengguna internet dapat berkomunikasi secara jarak jauh tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Yang ketiga, pengguna internet dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan melalui situs online seperti e-commerce dan melakukan pembayaran melalui m-banking. Yang keempat, kita dapat mengakses berbagai jenis literatur atau modul pembelajaran dari situs dan website pendidikan yang ada di internet. Yang kelima, dapat membantu untuk mencari informasi di situs atau website mengenai sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam sebuah buku. Yang keenam, mampu menciptakan berbagai jenis inovasi kreatif dalam berbagai bidang dengan memanfaatkan secara maksimal jaringan internet. Yang ketujuh, membantu kita dalam melakukan pekerjaan dari jarak jauh atau remote. Yang kedelapan, dapat membantu pelaku bisnis untuk menjalankan usaha atau bisnisnya tanpa harus mempunyai gerai atau toko, karena dapat membuat toko secara online. Lalu yang kesembilan, mampu memaksimalkan komunikasi antar instansi dan masyarakat, seperti pemerintah dan rakyat, terutama pada daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan transportasi. Lalu ada pengaruh positif jaringan internet pada kehidupan sehari-hari. Lalu ada pengaruh negatif jaringan internet pada kehidupan sehari-hari.
Pada penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui pengertian jaringan internet, sejarah hingga fungsi, dan manfaat dari jaringan internet itu sendiri. Namun kehadiran internet tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi penggunanya, karena ternyata ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari adanya jaringan internet ini. Dampak dari penggunaan internet yang kurang baik ini bisa dirasakan dari munculnya beberapa fenomena berikut, yaitu yang pertama adanya kemudahan akses untuk konten yang berbau pornografi. Yang kedua, munculnya potensi cybercrime atau kejahatan online yang dapat menimpa setiap pengguna jaringan internet jika tidak menggunakan internet dengan baik dan bijak. Yang ketiga, adanya bahaya pencurian data pribadi dari internet atau dikenal dengan istilah phishing. Yang keempat, adanya akses untuk bisa memasuki jaringan komputer dari negara lain yang bertujuan untuk kejahatan, seperti memata-matai atau bahkan pencurian data. Yang kelima, adanya potensi untuk memasukkan data-data yang tidak sesuai atau tidak benar. Hal ini dikenal dengan istilah data forgery. Yang keenam, munculnya kejahatan berupa pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki yang berupa pembajakan atas karya orang lain. Ini disebut juga dengan offense against intellectual property. Yang ketujuh, adanya potensi kejahatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau informasi pribadi secara ilegal. Ini juga dikenal dengan istilah infringement of privacy. Di sini saya hanya menampilkan 3 contoh di dalam PPT-nya, yaitu pendidikan. Internet telah memungkinkan akses ke sumber belajar terbatas, meskipun kurangnya pengawasan bisa membahayakan. Yang kedua ada kesehatan mental. Layanan terapi online dan forum dukungan dapat membantu orang yang memerlukan bantuan, tetapi sulit menuju terapi secara langsung. Yang ketiga ada kecanduan, yaitu internet dapat menyebabkan kecanduan perilaku seperti game online atau media sosial. Lalu ada kesimpulan. Internet adalah salah satu inovasi teknologi paling penting dalam sejarah manusia. Perkembangan teknologi internet telah menciptakan banyak manfaat dan pengaruh besar pada kehidupan manusia, tapi juga memunculkan tantangan dan perlu kehati-hatian. Dengan penggunaan yang bijak, internet dapat terus membantu kita maju dan berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian jaringan internet adalah sebuah jaringan komunikasi komputer global yang menghubungkan setiap perangkat komputer dengan jaringan internet komputer yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, jaringan internet juga didefinisikan sebagai suatu konsep jaringan informasi atau komunikasi yang sangat luas dan dapat digunakan oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Pada awalnya, internet pertama kali ditemukan pada tahun 1969 oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA dalam bentuk jaringan komputer. Kemudian ARPA pun membangun jaringan internetnya untuk pertama kali dan dinamai dengan ARPANET. Setelah itu, internet pun terus dikembangkan hingga bisa menyebar ke seluruh dunia hingga sekarang. Jaringan internet memang memiliki fungsi dan manfaat yang banyak untuk menggunanya. Namun ternyata ada juga hal buruk yang akan ditimbulkan dari hadirnya jaringan internet tersebut. Semuanya telah dikupas secara tuntas pada penjelasan di atas. Itulah rangkuman informasi mengenai pengertian jaringan internet, sejarah, fungsi, manfaat, dan dampak.
Baik, selanjutnya saya akan memasuki materi pertemuan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang sistem operasi. Dan yang kedua yaitu sistem operasi. Di sini saya akan menilik lebih jauh ke dalam sistem operasi, yang merupakan fondasi dari teknologi modern. Apa itu sistem operasi? Definisi. Sistem operasi adalah program yang mengelola semua sumber daya sistem komputer dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi. Sistem operasi komputer menerapkan sistem operasi khusus yang dirancang sedemikian rupa. Secara umum, sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama, yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Berikut pengertian sistem operasi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas, mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Yang kedua, menurut McLeod Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer kita. Yang ketiga, menurut versi Indah Yuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Yang keempat, menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Yang kelima, menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang kemudian pada memori komputer pada saat dinyalakan. Yang keenam, Abbas Ali Pangeran dan Doni Aritus. Sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, yang mana mesin tersebut berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Yang ketujuh, mengutip dari Indet, yaitu sistem operasi dimaknai sebagai jenis perangkat lunak atau software antara pengguna dan perangkat keras atau hardware ke suatu perangkat. Adanya sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat dan melakukan fungsi yang diinginkan. Yang kedua ada komponen, yaitu sistem operasi yang terdiri dari kernel atau inti, sistem file, dan antarmuka pengguna. Lalu yang ketiga ada fungsi. Sistem operasi yang mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Ini juga menyediakan layanan seperti manajemen memori, pemrosesan file, dan networking. Sistem operasi juga mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya.
Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan, ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi yang mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Selanjutnya, yaitu bagaimana sistem operasi bekerja. Di dalam PPT ini saya menuliskan yang pertama yaitu bootstrap. Sistem operasi dimuat saat booting dan melakukan inisialisasi perangkat keras komputer, atau bisa disebut juga saat menyalakan komputer. Lalu yang kedua ada manajemen proses, yaitu sistem operasi memastikan bahwa setiap proses atau aplikasi memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada manajemen memori. Sistem operasi memastikan bahwa setiap proses memiliki ruang memori yang cukup dan menghindari tabrakan saat dua proses mencoba mengakses lokasi memori yang sama. Yang keempat, sebagai manajemen disk. Sistem operasi mengatur penggunaan drive dan penempatan file pada disk. Di sini juga saya menulis cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahapan cara kerja, yaitu yang pertama melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. Yang ketiga, setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. Lalu yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya, mengapa sistem operasi penting? Yang pertama, sebagai resource management. Sistem operasi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Yang kedua, sebagai security features. Sistem operasi menyediakan fitur keamanan seperti kontrol akses pengguna dan firewall. Yang ketiga, hardware support. Sistem operasi menyediakan driver untuk perangkat keras tertentu, membuatnya kompatibel dengan sistem operasi yang berbeda. Lalu ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada macOS, atau biasa disebut macIOS.
Sistem operasi yang dirancang oleh Apple untuk produk Mac. Apple macOS yaitu sistem operasi yang hanya disediakan untuk komputer dari perusahaan Apple. Sistem ini terkenal dengan kecepatan pemrosesan yang singkat, UI yang desktopnya sederhana, dan tidak rentan terkena virus atau malware. Sistem ini memiliki sisi kelemahan di bagian kemudahan menjalankan sistemnya. Ia dinilai lebih sulit dijalankan daripada sistem operasi Windows yang Linux. Yang kedua ada Windows, yaitu sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi yang populer digunakan pada komputer desktop dan laptop. Microsoft Windows menjadi salah satu jenis sistem operasi OS yang banyak dimuat di sebagian besar sistem operasi baru di komputer. Sistem operasi ini telah ada sejak tahun 1980-an. Windows sendiri memiliki beberapa versi dan pembaruan, di antaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, dan sebagainya. Pembaruan Microsoft terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows sendiri berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan lainnya. Sistem ini banyak digunakan karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun perlu hati-hati jika menggunakan sistem ini karena rentan terkena virus. Yang ketiga ada Linux, yaitu sistem operasi gratis dan open source yang populer di antara para pengembang dan Linux juga menjadi salah satu primadona sistem operasi yang banyak digunakan. Alasannya cukup sederhana, karena kemudahan penyesuaian dan menawarkan berbagai ragam untuk dapat dimodifikasi. Kemudahan untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan menjadi kelebihan dari Linux. Namun hal ini dapat dilakukan oleh seseorang yang lebih paham mengenai teknologi. Linux juga memiliki kelemahan, yakni cara menginstalnya yang lebih sulit dibandingkan Windows. Lalu yang keempat ada iOS atau Apple iOS. Sistem operasi yang dirancang oleh Apple untuk produk iPhone, iPad, dan iPod Touch. Sistem iOS merupakan sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem ini sendiri memberdayakan perangkat seluler seperti iPod Touch dan iPhone. Sistem ini banyak digunakan setelah sistem operasi Android. Yang kelima ada Google Android. Sistem operasi Google Android seringkali digunakan untuk menjalankan smartphone dan tablet Android. Sistem operasi ini berbasis Linux. Sistem ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Lalu di sini ada perkembangan sistem operasi. Generasi pertama. Generasi awal sistem operasi adalah pada tahun 1945 sampai 1955. Merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan oleh kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas, serta manusia masih sering ceroboh atau keliru. Pada generasi awal ini belum ada sistem operasi dan sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh komputer. Yang kedua, yaitu generasi kedua. Sistem operasi generasi kedua terdapat pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini dikenalkan batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian
dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi sistem operasi seperti FMS dan IBSIS. Lalu pada generasi ketiga, terdapat pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak user, di mana para user ini di mana para user berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Lalu generasi keempat terdapat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Juga era komputasi mulai tersebar. Lalu pada generasi kelima, generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket PC, PDA, netbook, dan notebook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu sistem operasi di perangkat server. Pada generasi ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer dapat di-cloning secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja bersama. Cross-platform operating system dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi. Contohnya adalah Linux dan Windows. Terdapat juga iCloud yang diperkenalkan pada generasi ini. iCloud dapat memungkinkan para user untuk mensinkronisasikan data seperti foto, musik, serta dokumen dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Kesimpulannya, sistem operasi adalah fondasi teknologi modern. Tanpa sistem operasi, komputer kita hanya akan menjadi kumpulan komponen yang tak terpakai. Yang kedua, memiliki fungsi penting. Sistem operasi memungkinkan kita untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya komputer kita. Lalu yang ketiga, tidak ada sistem operasi yang sempurna. Setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, itu saja dari menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Ketiga ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Aplikasi pencatatan keuangan mobile menjadi solusi praktis untuk mengelola keuangan pribadi. Temukan cara mudah untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan Anda. Di sini ada apa itu aplikasi pencatatan keuangan mobile. Aplikasi pencatatan keuangan mobile adalah perangkat lunak yang dapat diunduh ke smartphone atau tablet untuk membantu pengguna mengelola uang mereka secara efisien. Dengan fitur-fitur yang intuitif dan dapat digunakan dan mudah digunakan, aplikasi ini membantu pengguna untuk mencatat dan menganalisis pengeluaran, pendapatan,
dan rencana keuangan mereka. Di sini ada fitur-fitur utama aplikasi pencatatan keuangan mobile. Yang pertama, pencatatan transaksi. Catat pengeluaran dan pendapatan harian Anda dengan mudah. Lalu yang kedua ada laporan keuangan. Lihat grafik dan laporan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan Anda. Yang ketiga ada pengingat pembayaran. Dapatkan pemberitahuan tentang tagihan yang jatuh tempo agar tidak terlewat. Lalu di sini ada contoh aplikasi pencatatan keuangan mobile. Yang pertama ada Wallet, yaitu aplikasi dengan antarmuka yang intuitif dan analisis keuangan yang mendalam. Wallet juga mencatat pengeluaran maupun pemasukan yang lebih mudah. Aplikasi ini mampu mencatat segala bentuk transaksi yang Anda lakukan sehari-hari, bahkan pengeluaran yang kecil sekalipun. Nantinya pengeluaran yang ada akan direkam, lalu dibuatkan grafik pengeluaran yang dibagi ke dalam beberapa kategori berbeda. Di samping itu, kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh Wallet yakni adanya fitur yang mampu menyambungkan aplikasi ini ke rekening bank dan dompet digital milik Anda. Anda tidak perlu khawatir akan keamanan yang ada pada aplikasi ini. Semua data yang ada bisa dengan mudah di-backup melalui fitur Cloud SIM. Yang kedua ada Moneki, yaitu menggabungkan fitur keuangan dan perbankan dalam satu aplikasi. Tidak kalah menarik dengan aplikasi sebelumnya yang sudah kita bahas, melalui aplikasi ini Anda dapat melakukan tracking terhadap berbagai pengeluaran yang terjadi di keseharian Anda. Keuntungan lainnya, para pengguna aplikasi ini dapat dengan membuat lebih dari satu akun pencatatan keuangan, sehingga Anda tidak perlu menggunakan banyak aplikasi dalam satu device yang sama. Yang ketiga ada Uangku, membantu Anda melacak dan mengelola pengeluaran secara efisien. Uangku menjadi aplikasi pencatatan keuangan asli dari Indonesia. Jadi mata uang yang digunakan atau dipakai untuk mengaktifkan aplikasi ini adalah rupiah. Selain itu, aplikasi ini dinilai sangat cocok untuk para pengguna yang baru pertama kali ingin menggunakan aplikasi pencatatan keuangan. Hal tersebut karena tampilan antarmuka pada aplikasi ini sangat mudah untuk dimengerti. Uangku juga bisa mengatur target menabung para pengguna serta membuat limit pengeluaran. Hal ini menjadi sangat membantu para pengguna untuk terus menabung dan menghemat pengeluaran jika pengguna sedang menabung sesuatu. Lalu ada manfaat aplikasi pencatatan keuangan mobile. Yang pertama, organisasi keuangan yang lebih baik. Dengan aplikasi ini, Anda dapat melihat dengan jelas pengeluaran dan pendapatan Anda, membantu Anda mengelola keuangan secara efisien. Yang kedua, peningkatan penghematan. Dengan melihat laporan keuangan secara teratur, Anda dapat mengidentifikasi area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan keuangan. Aplikasi ini membantu Anda merencanakan masa depan keuangan dengan memonitor pengeluaran dan pendapatan Anda.
Lalu ada kelebihan aplikasi pencatatan keuangan mobile. Yang pertama, kemudahan akses. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone atau tablet Anda. Yang kedua, analisis keuangan yang canggih. Aplikasi ini menawarkan analisis data yang menyeluruh, membantu Anda mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, keamanan data. Data keuangan Anda aman dengan enkripsi yang kuat dan perlindungan privasi yang cermat. Di sini saya juga menulis kelebihan. Yang pertama, lebih simpel dan aman. Beberapa aplikasi laporan keuangan berbasis mobile, baik itu Android maupun iOS, yang gratis dan berbayar, memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Hal ini karena data tersimpan dalam cloud. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda untuk memperbarui data arus kas secara real-time. Data yang diupdate secara langsung meminimalkan kesalahan penginputan data yang mungkin terjadi. Meskipun Anda dapat mengakses aplikasi ini dimanapun, bukan berarti data keuangan perusahaan Anda menjadi tidak. Untuk itulah, pastikan untuk memilih aplikasi keuangan yang sudah tersertifikasi ISO ISC 27001. Yang kedua, menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat. Anda dapat mengakses data keuangan perusahaan dimanapun dan kapanpun. Berarti data keuangan yang Anda miliki akan sangat detail. Data yang detail tentu saja akan menghasilkan laporan keuangan yang juga lengkap dan transparan. Aplikasi laporan keuangan akan menunjukkan informasi lengkap mengenai aset yang Anda miliki, berapa utang yang harus dibayarkan, dan apa saja biaya-biaya yang Anda keluarkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, laporan yang dihasilkan juga akan memuat transaksi, baik itu pemasukan atau pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yang dapat membantu dalam penghitungan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Dengan memanfaatkan aplikasi laporan keuangan sederhana, baik itu berbasis Android maupun iOS, yang gratis dan berbayar, Anda jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Waktu yang biasanya Anda gunakan untuk hal-hal administrasi seperti membuat laporan keuangan dapat dialihkan untuk hal lain seperti perencanaan dan perkembangan bisnis Anda. Alasannya karena laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis. Selain itu, mengirimkan faktur profesional dengan mudah, karena aplikasi laporan keuangan biasanya yang menyediakan template invoice profesional yang bisa Anda personalisasikan dengan logo dan merek perusahaan Anda sendiri. Tetapi di sini juga ada kekurangan aplikasi pencatatan keuangan mobile. Yang pertama, membutuhkan kebiasaan pengguna untuk menjaga pencatatan keuangan yang akurat. Yang kedua, fitur-fitur mungkin terbatas dibandingkan dengan aplikasi keuangan yang kompleks. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk penggunaan yang lancar. Lalu yang keempat, adanya biaya atau pembelian dalam aplikasi untuk fitur tambahan yang mungkin diperlukan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari materi ketiga. Kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu menjelaskan tentang perangkat input dan output.
Pertemuan keempat, saya memilih disuruh menjelaskan perangkat input dan output. Pada presentasi ini kita akan mempelajari pengenalan perangkat input dan output, jenis-jenis perangkat input seperti keyboard, mouse, dan touchpad, serta jenis-jenis perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker. Pengenalan perangkat input dan output. Perangkat input dan output adalah komponen penting dalam sistem komputer. Mereka membantu pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menyediakan informasi yang ditampilkan oleh komputer. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan touchpad. Lalu yang kedua ada perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan data atau hasil dari komputer. Contohnya adalah monitor, printer, dan speaker. Lalu yang ketiga, perangkat input dan output kombinasi. Ada juga perangkat input dan output yang dapat melakukan fungsi kombinasi. Contohnya adalah touchscreen yang berfungsi sebagai perangkat input, yaitu menerima sentuhan, dan outputnya yaitu menampilkan tampilan. Lalu di sini ada jenis-jenis perangkat input. Yang pertama, keyboard. Perangkat input yang paling umum digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Keyboard atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Untuk keyboard adalah seperti papan ketik biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dari berbagai tombol tersebut berbeda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar bisa melakukan suatu perintah pada komputer. Ada berbagai jenis keyboard, diantaranya yaitu keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, keyboard Glockenbach, dan keyboard numerik. Di antara ke-5 keyboard ini, yang paling sering digunakan yaitu keyboard QWERTY. Sedangkan fungsi dari keyboard sendiri cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai main typing keyboard, keypad numerik, pengatur arah, dan berbagai fungsi spesial lain. Lalu yang kedua ada mouse. Perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer. Mouse biasa juga disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk mouse yang dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Penemu mouse komputer yang pertama kali adalah Douglas Engelbart pada tahun 1963. Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor dan melakukan scroll atau menarik turunkan halaman pada komputer. Sedangkan berbagai fungsi mouse adalah memilih objek, melakukan drag and drop, melakukan eksekusi program, dan melakukan scroll. Lalu yang ketiga ada touchpad, perangkat input yang umumnya digunakan pada laptop untuk mengontrol gerakan kursor dan melakukan gestur dengan jari. Perangkat yang satu ini juga sering disebut sebagai bantalan sentuh. Biasanya bantalan sentuh terletak di bagian paling depan sebelum keyboard pada sebuah laptop. Berbagai pemutar media, portable, PDA, serta laptop dan komputer kebanyakan memiliki perangkat masukan yang satu ini. Berbagai jenis dari touchpad adalah touchpad, yaitu touchpad, multi-touchpad, dan trackball touchpad. Sedangkan fungsi dari touchpad sendiri adalah mirip seperti mouse,
Namun ada beberapa tambahan, yaitu touchpad bisa melakukan fungsi hingga 3 jenis sekaligus, yaitu perintah 1 jari, 2 jari, hingga 3 jari. Yang keempat ada trackball, merupakan fitur yang ada pada mouse. Biasanya lokasinya berada di tengah antara tombol klik kiri dan kanan. Fungsi trackball ini membantu Anda memindahkan halaman secara vertikal dengan lebih mudah tanpa harus menggeser mouse. Yang kelima ada Lightpan, perangkat masukan lain yang biasanya digunakan untuk memasukkan berbagai data ke komputer maupun ponsel pintar. Fungsi dari Lightpan beragam. Di antaranya adalah menggambar desain pada komputer, memasukkan berbagai data, melakukan klik, dan lain sebagainya. Yang keenam ada mikrofon, memiliki fungsi sebagai alat input untuk audio pada laptop dan komputer. Mikrofon biasanya sudah input dalam fitur standar untuk perangkat laptop, tetapi untuk komputer biasanya Anda harus menambahkan aksesoris mikrofon tambahan. Kualitas dari audio yang dihasilkan bisa dipengaruhi dari kualitas mikrofon yang digunakan. Yang ketujuh ada scanner. Scanner adalah alat yang memiliki fungsi untuk menduplikasikan dari media kertas berupa tulisan atau gambar menjadi bentuk digital. Anda bisa menyalin dengan mudah semua tulisan dan gambar hanya dengan scanner ini saja. Biasanya fitur ini terdapat pada printer atau alat scanner sendiri. Yang kedelapan, webcam. Webcam adalah sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop, tapi biasanya pada komputer pribadi atau PC, letak webcam terletak terpisah dan bisa dipindah tempat. Sekarang ini webcam bersedia dalam berbagai jenis, diantaranya adalah serial infrared webcam, firewire and card-based webcam, USB webcam, network and wireless webcam. Fungsi dari webcam cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai sarana komunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Yang kesembilan, modem. Merupakan komponen pada komputer yang berfungsi sebagai memberikan sinyal untuk keperluan internet. Yang ke-10, flash disk. Sebuah disk lepas USB adalah sarana penyimpanan yang termasuk dalam perangkat masukan pada komputer atau bahkan HP. Pada flash disk, sarana penghubung antara perangkat tersebut dengan komputer adalah port USB. Berbagai fungsi dari flash disk adalah sebagai sarana penyimpanan berbagai jenis file hingga sebagai sarana transfer file dari satu komputer ke komputer lain. Dan itu juga berfungsi sebagai pemutar audio atau video, hingga sarana install ulang sistem operasi. Yang ke-11 ada joystick. Joystick merupakan perangkat input yang memiliki fungsi untuk menggerakkan ke berbagai arah dengan tombol. Biasanya alat inputan ini digunakan untuk keperluan gamers, hingga lebih leluasa saat bermain game ke berbagai arah. Lalu, sini ada jenis-jenis perangkat output. Yang pertama, monitor. Perangkat output yang menampilkan informasi dalam bentuk visual, seperti teks, gambar, dan video. Monitor adalah perangkat kelas komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer Anda, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video visual. Gambar yang ditampilkan tersebut merupakan hasil dari pengolahan data. Resolusi gambar tiap monitor juga berbeda-beda.
dan dapat mempengaruhi ketajaman dari gambar tersebut. Semakin tinggi resolusinya, semakin baik gambar. Monitor juga memiliki berbagai ukuran, ada yang berbentuk layar datar atau flat, dan layar cembung. Ada berbagai jenis monitor yang memiliki fungsi yang berbeda, seperti monitor LCD, monitor CRT, monitor plasma, dan monitor LED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display adalah monitor yang memiliki resolusi lebih tinggi dari monitor CRT. Ukurannya juga lebih samping dan tidak memerlukan tabung tampak untuk menampilkan gambar. Kemudian monitor CRT atau yang biasa disebut dengan monitor tabung, monitor ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan televisi tabung. Selanjutnya monitor plasma. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik dari beberapa jenis monitor yang ada. Dan yang terakhir yaitu monitor LED, yang memiliki bentuk yang ramping dan lebih tipis dibandingkan dengan monitor LCD. Selain itu, monitor ini juga membutuhkan konsumsi daya listrik yang lebih sedikit daripada monitor LCD. Yang kedua, printer. Perangkat output yang digunakan untuk mencetak teks atau gambar yang ditampilkan pada layar komputer. Fungsi dari printer yaitu mencetak data dari komputer Anda dalam format teks, gambar, atau foto. Hasil cetakan dari printer berupa hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama yang digunakan untuk cetak adalah tinta dan tinta buku. Perbedaan keduanya terletak pada sistemnya. Anda tidak perlu memasukkan tinta, tetapi Anda perlu memanaskan tinta bubuk terlebih dahulu jika akan digunakan. Printer saat ini juga hadir dalam berbagai gaya dan dikemas dengan fitur-fitur canggih. Bahkan hanya dalam satu perangkat dapat memiliki lebih dari satu fitur sekaligus, seperti mesin fotokopi, scan, dan print. Saat ini ada versi baru dari printer yang juga dapat mencetak dalam jenis 3D, sehingga lebih mempermudah pekerjaan Anda. Yang ketiga, yaitu speaker, perangkat output yang memasukkan suara atau audio dari komputer. Speaker adalah perangkat kelas yang dapat menghasilkan data dalam format audio atau suara. Perangkat ini juga bisa disebut dengan pengeras suara karena dapat menghasilkan gelombang suara yang keras dan menggelegar, serta dapat didengar oleh orang-orang di sekitar Anda. Speaker cocok digunakan pada acara berskala besar atau saat Anda ingin menikmati musik yang keras seperti acara konser, pesta, dan acara besar lain. Lalu yang keempat ada plotter, merupakan sejenis printer grafis yang dapat memberikan hasil cetakan yang berukuran besar. Biasanya plotter banyak digunakan oleh para arsitektur untuk mencetak hasil-hasil desain, dan digunakan oleh para engineering untuk mencetak gambar ilustrasi 3D, peta, dan gambar lainnya berukuran besar dengan kualitas gambar yang tinggi. Plotter juga memiliki berbagai macam jenis seperti plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter cutting, dan lain-lain. Yang kelima, proyektor. Perangkat keras ini adalah jenis alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar pada layar proyeksi atau objek lain yang dapat menerima cahaya yang dipantulkan. Proyektor ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat presentasi, sebagai media informasi, dan media hiburan. Ada berbagai jenis proyektor yang dapat Anda ketahui, seperti proyektor digital, proyektor LCD, proyektor CRT, proyektor DLP, dan proyektor LCOS. Yang keenam, headphone atau earphone.
Berbeda dengan speaker yang dapat didengar oleh orang-orang di sekitar dengan jangkauan yang cukup jauh. Earphone atau headphone adalah alat untuk mendengarkan data dalam format audio yang ditempelkan atau ditempatkan di telinga pengguna, sehingga hanya pengguna saja yang dapat mendengar suara dari komputer tersebut. Lalu ada perangkat input dan output yang bersifat kombinasi. Terdapat perangkat yang memiliki fungsi kombinasi sebagai input dan output secara bersamaan. Contohnya adalah touchscreen yang dapat menerima sentuhan sebagai input sekaligus menampilkan tampilan sebagai output. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pentingnya perangkat input dan output. Perangkat input dan output memainkan peran penting dalam interaksi dan penggunaan komputer yang efektif. Lalu yang kedua, menangani tugas-tugas. Setiap perangkat input dan output memiliki peran khusus dalam menangani tugas-tugas yang berbeda pada komputer. Lalu yang ketiga, konteks penggunaan. Ketika memilih perangkat input atau output, pertimbangkan konteks penggunaan dan kebutuhan spesifik Anda. Berdasarkan dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat input dan output dalam sebuah komputer dapat dikatakan sama-sama penting. Karena tanpa keduanya, komputer tidak dapat berjalan dengan baik. Perangkat input adalah perangkat masukan yang bertugas untuk memasukkan perintah dan data untuk diproses. Beberapa contohnya yaitu seperti keyboard, mouse, trackpad, touchpad, scanner, modem, flash disk, dan lain-lain. Dengan perangkat output adalah perangkat keluaran yang bertugas untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data tersebut, baik berupa gambar, video, ataupun teks. Contoh dari perangkat output yaitu monitor, printer, plotter, proyektor, speaker, dan earphone. Baik, itu saja dari pertemuan keempat. Selanjutnya kita akan memasuki ke pertemuan kelima, yaitu menjelaskan tentang fungsi perangkat penyimpanan yang sering digunakan. Materi kelima, fungsi perangkat media penyimpanan. Pengertian perangkat media penyimpanan. Perangkat media penyimpanan merupakan komponen penting dalam sistem komputer. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi fungsi, tipe-tipe, kelebihan dan kekurangan, perkembangan teknologi, serta sumber referensi perangkat media penyimpanan. Yang pertama, fungsi perangkat media penyimpanan, yaitu yang pertama, penyimpanan data. Perangkat media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data seperti file, dokumen, foto, dan video dengan kapasitas yang dapat diakses secara cepat. Yang kedua, pemindahan data. Banyak perangkat media penyimpanan memungkinkan kita untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain dengan mudah dan cepat. Lalu yang ketiga ada backup dan pemulihan data. Perangkat media penyimpanan juga digunakan untuk membuat salinan data yang sangat penting dan dapat digunakan untuk memulihkan data jika terjadi kehilangan. Lalu tipe-tipe perangkat media penyimpanan. Yang pertama, hard disk drive atau HDD. HDD yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Memiliki kapasitas besar dan digunakan pada komputer desktop dan laptop. Yang kedua ada
ada solid state drive, SSD. SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data, lebih cepat, tahan goncangan, dan ideal untuk komputer portable seperti laptop. Yang ketiga ada flash drive atau USB. Flash drive atau USB menggunakan chip memori flash yang portable, dengan mudah digunakan untuk penyimpanan sementara dan transfer data. Yang keempat ada cloud storage. Cloud storage menyediakan penyimpanan data secara online dengan akses dari mana saja, memungkinkan kolaborasi dan backup data yang aman. Lalu ada kelebihan dan kekurangan perangkat media penyimpanan. Kelebihannya yaitu yang pertama, penyimpanannya berkapasitas besar. Kedua, portabilitas dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, kecepatan akses data yang tinggi. Dan yang keempat, kekuatan tahan goncangan. Lalu ada kekurangannya, yaitu yang pertama, keterbatasan kapasitas pada beberapa tipe media. Yang kedua, memungkinkan kehilangan data pada beberapa tipe media. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada sumber listrik. Dan yang keempat, biaya yang tinggi pada beberapa media penyimpanan. Selanjutnya, perkembangan teknologi perangkat media penyimpanan. Yang pertama, zaman disket dan CD. Pada era ini, penggunaan disket dan CD-ROM menjadi populer sebagai perangkat media penyimpanan, tapi kapasitasnya terbatas dan kecepatan akses rendah. Lalu yang kedua, kemunculan flash drive. Flash drive atau USB muncul dengan kemampuan penyimpanan portable yang lebih besar dan kecepatan akses yang lebih tinggi dari disket dan CD-ROM. Lalu yang ketiga, SSD dan cloud storage. Teknologi SSD menghadirkan media penyimpanan yang cepat, tahan goncangan, dan ringan. Lalu cloud storage memberikan akses fleksibel dan aman ke data. Itu saja materi kelima mengenai fungsi perangkat media penyimpanan. Selanjutnya kita memasuki materi yang ke-6. Materi yang ke-6 yaitu fungsi komputer di masa depan, keuangan atau akuntansi. Pertumbuhan teknologi telah menghadirkan banyak potensi dalam dunia keuangan dan akuntansi. Mari kita lihat peran penting komputer di masa depan. Dunia keuangan dan akuntansi saat ini. Dunia keuangan dan akuntansi saat ini menuntut kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Bagaimana komputer berperan dalam mengatasi tantangan ini? Kemajuan teknologi di industri keuangan dan akuntansi. Sektor keuangan dan akuntansi telah disesaki inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan pemrosesan otomatis. Apa saja kemajuan teknologi terkini? Lalu peran komputer dalam keuangan dan akuntansi masa depan. Komputer akan menjadi tulang punggung keuangan dan akuntansi di masa depan, memungkinkan proses yang lebih efisien, pemantauan real-time, dan analisis yang mendalam. Apalagi manfaatnya? Lalu manfaat penggunaan komputer di industri keuangan dan akuntansi. Yang pertama, efisiensi tinggi. Penggunaan komputer meningkatkan produktivitas, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, dan mengoptimalkan waktu dan biaya. Lalu yang kedua, akurasi dan keandalan. Dengan komputer,
Kekeliruan manusia dapat dikurangi, data lebih terjamin, dan risiko kesalahan diminimalkan. Yang ketiga, peningkatan keamanan data. Proteksi data dan privasi menjadi lebih baik dengan teknologi enkripsi yang terintegrasi. Lalu ada tantangan dan potensi masalah dan mengimplementasikan komputer di keuangan dan akuntansi. Yang pertama, pembaruan sistem yang berkelanjutan. Perubahan teknologi yang pesat memerlukan investasi dalam pembaruan sistem agar tetap relevan. Yang kedua, pelatihan dan adaptasi. Penggunaan komputer membutuhkan pemahaman dan keterampilan baru, sehingga memerlukan pelatihan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, kerentanan terhadap serangan cyber. Perkembangan teknologi juga membawa risiko keamanan data yang lebih tinggi dan serangan cyber yang kompleks. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu komputer akan terus memiliki peran yang penting dalam masa depan keuangan dan akuntansi. Dengan manfaat yang besar, namun juga tantangan yang harus dihadapi. Itu saja materi yang ke-6. Kita akan memasuki materi ke-7. Materi ke-7 yaitu perangkat komputer jaringan. Di sini kita akan menjelajahi dunia perangkat komputer jaringan, dari definisi hingga kegunaan, dan mengapa kita harus menggunakan mereka dalam komunikasi kita. Yang pertama, definisi perangkat komputer jaringan. Yang pertama, hardware jaringan merujuk pada perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan, mengirim, dan menerima data melalui jaringan. Lalu yang kedua, software jaringan. Merujuk pada perangkat lunak atau program yang mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Lalu di sini ada jenis-jenis perangkat komputer jaringan. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. Yang keenam ada Internet. Dan yang ketujuh ada VPN, atau Virtual Private Network. Macam-macam perangkat komputer jaringan. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada NIC, Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Extension Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 MB per detik, Fast Ethernet 100 MB per detik, Gigabit Ethernet 1000 MB per detik, dan 10 gig yaitu 10.000 MB
per loop. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat ada hub and switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara spesifik. Bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima ada router. Router adalah perangkat jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dan jaringan. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Lalu yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang ke-8 ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang ke-9 ada wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung ke dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan perangkat komputer jaringan. Yang pertama, akses ke informasi. Memungkinkan akses cepat ke data dan sumber daya yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua ada media komunikasi, membantu dalam berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang lain melalui email, pesan instan, dan panggilan suara. Yang ketiga ada perangkat keamanan, memastikan keamanan jaringan dengan perangkat seperti firewall dan VPN. Yang keempat sebagai pusat kontrol, mengelola, mengawasi, dan mengontrol jaringan serta memberikan informasi tentang kinerja dan pemantauan. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan perangkat komputer jaringan. Yang pertama kolaborasi, membantu dalam berbagi file, proyek kolaboratif, dan mengatur panggilan konferensi. Yang kedua efisiensi, mengurangi ribuan jalur kabel dengan menggunakan jaringan nirkabel. Yang ketiga skalabilitas, memungkinkan penambahan dan perluasan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer jaringan. Yang pertama, pemantauan. Melakukan pemantauan secara teratur untuk mendeteksi masalah atau menjaga kinerja jaringan yang optimal. Yang kedua, pembaruan. Menginstal pembaruan perangkat lunak dan firmware terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan dan meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga, pemeliharaan rutin. Membersihkan perangkat keras, mengganti komponen yang rusak, dan memeriksa kabel untuk memastikan koneksi yang stabil. Kesimpulannya yaitu perangkat komputer jaringan adalah komponen penting dalam infrastruktur komunikasi saat ini. Mereka memungkinkan akses cepat ke informasi, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan keamanan jaringan yang handal.
Itu saja dari penyampaian materi ke-7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk pemenuhan tugas proyek ujian tengah semester atau UTS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.